Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita semua dapat menikmati apa yang disebut dengan anugerah Tuhan, yaitu hari yang baru, tubuh yang disegarkan, bahkan segala kesempatan bagi kita untuk memperlihatkan semua tanggung jawab kita. Terlebih lagi kesempatan kita untuk terus memperbaharui hidup kita, diri kita, dan perilaku kita. Supaya ketika kesempatan itu diberikan, saudara dan saya mampu memperbaiki seluruh hidup kita dan mempersembahkan yang terbaik. Mari di pagi hari yang indah ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak bersaat teduh menghayati firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang senantiasa tetap memelihara hidup kami. Hari ini, pagi ini kami sudah menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin Tuhan perlengkapi kami dengan firman-Mu. Lalu kami pun dikaruniai kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pedoman dalam setiap langkah perjalanan hidup kami hari ini, dan kami tetap setia menjadi pelaku firman-Mu. Karena itu kami mau serahkan seluruh hidup kami, bahkan doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Paulus kepada Timotius, surat pertama, pasalnya yang pertama ayat 3-5 dan penekanannya pada ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya berdasarkan teks Alkitab edisi yang kedua yang menyatakan, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tertib hidup keselamatan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus menyadari tantangan berat yang dihadapi Timotius adalah ketika orang-orang yang merasa diri sudah sekian lama, bahkan hidup mereka yang masih memberlakukan tradisi-tradisi lama dan sebagainya, terkadang merasa diri yang paling benar. Karena itu Timotius selalu diajarkan, dan melalui suratnya yang pertama ini, melalui surat pastoralnya ini, Paulus ingin mengajak Timotius memberikan berbagai macam peringatan dan ajaran yang paling utama mengenai pola hidup mereka, sehingga apapun yang mereka ingin lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Memang menjadi orang percaya, menjadi murid Kristus, menjadi jemaat Kristen bukan berarti dicabut dari akar persoalan, akar budaya mereka, tetapi mereka jangan hanya selalu mengutamakan bagaimana hidup mereka yang lama bla bla dan seterusnya, sampai mereka lupa bahwa mereka sudah beralih dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Sehingga apapun mereka boleh bicarakan, tradisi itu tetap bertahan, tapi bukan itu yang menjadi titik utama sehingga mereka memperoleh keselamatan karena menjaga itu, tapi karena Allah lah yang memberikan keselamatan kepada mereka, sehingga mereka harus bisa hidup berdasarkan kehendak Allah. Sehingga mereka juga walaupun latar belakang Yunaninya masih ada dan sebagainya. Jadi Paulus mengingatkan Timotius supaya hal itu pun diingatkan kepada jemaat-jemaat di mana Timotius melayani. Nah, saudara-saudara, kita pun juga menyadari kita juga berangkat dari budaya kita masing-masing. Namun bukan berarti kemudian apa yang diungkapkan bahwa kita menjadi orang Kristen lalu kemudian kita dicabut dari akar budaya kita, tetap tidak. Kita berasal dari suku A, suku B, suku C, tapi kita menjadi murid Tuhan. Kita menjadi orang Kristen, dan karena itu berlakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang hal-hal yang mulai bertentangan dengan iman percaya, perlahan-lahan kita singkirkan dan kita tetap menjadikan diri kita sebagai bagian dari
latar belakang suku kita, tapi kita tetap menempatkan Kristus, keselamatan Allah yang di dalam Kristuslah yang paling diutamakan. Sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat berkarya dan tetaplah kita selalu terarah kepada ajaran di mana Kristus adalah Allah yang hidup. Di dalamnya kita sudah memperoleh hidup yang baru. Dan karena itu, mari kita lanjutkan hidup kita dengan satu tuntunan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Pagi ini kembali kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta, sektor pelayanan 5. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Leonardo Nanlohi, Bapak Frans Tumbol, Ibu Rosmina Sembiring. Tuhan memberkati orang-orang tua kekasih kami, saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh yang lemah, dikuatkan oleh kuasa Tuhan yang besar dan ajaib. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Basaria Boru Nainggolan, Saudara Christian Adi, Ibu Evelyn Venita Pati Matulesi. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 5, Ibu Juliana Bahamustamu dan Bapak Frans Tumbol. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat-jemaat. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan. Tuhan berkati semuanya, vikaris. Berkatilah pribadi-pribadi ini dalam mereka menjalankan peran dan fungsi mereka. Bahkan keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB. Kami berdoa untuk majelis sinode selaku pimpinan GPIB, diberkatilah mereka semua, baik pelayanan, baik keluarga maupun karya kerja mereka semua. Bahkan semua unsur yang ada di dalam majelis sinode diberkatilah semuanya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.